Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar ya? Mohon maaf terlambat ya. Oke. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Hari Senin ya, biasanya I love Monday ini nih. Biasanya pas waktu-waktunya jet lag ya setelah weekend. Ya, sebentar saya cek Ya, kehadiran dulu ya. biasanya hari Senin mah tendo, Pak. Apalagi sekarang sudah mulai masuk ya anak-anak sekolah ya. Ini biasanya tidak terlalu macet setelah dari Juni ya, pertengahan Juni. Sekarang sudah mulai menambah macet lagi ya. Tambah padat, Pak. Biasa sejam jadi 1,5 jam. Kecuali yang WFH ya, yang kerjanya WFH ya. Kita belum UAS ya, Pak? Iya, belum minggu depan ya, insya Allah ya. Dari kampus ini minggu depan. Oke, Pak. Oke, baik. Saya cek dulu kehadirannya. Dila, Dila Fadilah Mu'alafah. Dila belum hadir ya. Lalu selanjutnya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi belum hadir ya. Adit. Adit hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Agam Riyandi. Ini sepertinya tidak hadir. Agung Laksono. Agung Laksono. Agung Laksono belum hadir ya. Ahmad Rizky. Ahmad Rizky hadir, Pak. Oke, baik. Angga. Angga Dava. Belum hadir. Anwar. Belum hadir. Arjuna. Arjuna hadir, Pak. Oke, baik. Aziz. Ajis hadir, Pak. Oke, baik. Sebentar. Badrul. Hadir, Pak. Oke, baik. Danar. Hadir, Pak. Baik. Didi. Hadir, Pak. Oke, baik. Dimas. Hadir, Pak. Oke, Dwi Rangga. Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Faris Nugraha. Hadir, Pak. Oke, baik. Haddad. Haddad Al-Farisi. Belum hadir ya. Ilyas Radea. Belum hadir. Indra. Hadir, Pak. Baik. Irwan Saputra. Belum hadir. Ivando. Ivando Ivan. lagi kedugaan, Pak. Oh, kenapa ini Ivando? Tadi infonya bapaknya baru saja meninggal, jadi mohon diizinkan, Pak. Kasih informasinya ya, Pak Purba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ivando izin. Lare. Lare Susetio. Belum hadir. Abdul Nurasid. Tidak hadir. Galih Ramadan. Tidak hadir juga. Muhammad Jeffrey. Hadir, Pak. Ya, baik.
Muhammad Sidik. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Fajri. Tidak hadir. Muhammad Ramadan. Tidak hadir. Muhammad Robi. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Sultan. Hadir, Pak. Baik. Mukhlas. Mukhlas tidak hadir. Ndaru. Ndaru tidak hadir. Niko. Niko Ari Saputra. Hadir, Pak. Oke, baik. Noras. Noras Nur Azizah. Ini tidak hadir. Nur Fatoni. Nur Fatoni hadir, Bapak. Oke, baik. Putri. Putri tidak hadir. Erwahyu Purba. Ya, hadir Pak, hadir. Oke, baik. Rashid Akmal. Tidak hadir. Lafli Pratama. Tidak hadir. Randy Bagus. Randy Bagus Prima Putra. Belum hadir ya. Rio Firsan. Tidak hadir. Sigit Permana. Tidak hadir. Sukma Wijaya. Susilo. Susilo hadir, Pak. Oke, baik. Syahrul. Syahrul Ramadan. Syahrul Di lagi jalan jalan. katanya, Pak, tadi, Pak. Oke, baik. Taufik Fauzi. Taufik hadir, Pak. Oke, baik. Teddy Alvinio. Belum hadir ya. Teguh Sesunan. Teguh Sesunan. Nih, AFK ya. Teguh Dumadi. Teguh Dumadi belum hadir. Tengku Deni. Tengku Deni Tengku hadir, Deni. Pak. Oke, baik. Ferdian. Hadir, Pak. Oke, baik. Willy. Willy hadir, Pak. Baru landing, Pak. Oke, baik. Wah, mantap. Yoga Asnawi. Yoga Asnawi belum hadir ya. Yusuf. Yusuf Alfaris. Hadir, Pak. Oke, Yusuf baik. hadir. Ya, baik. Ada yang belum saya sebut? Ini biasanya yang terlewat Dila ya. Bapak Dila udah belum, Pak? Oh ya, benerin Dila. Dila hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, ini mungkin hari ini tidak ada materi ya, teman-teman ya. Mungkin persiapan untuk UAS saja. Dan untuk UASnya nanti ada dua tipe ya sebetulnya, dua tipe soal. Jadi ada teori dan juga prakteknya ya. Soalnya kalau hanya teori ini sebetulnya walaupun teori dan praktek tergolong cukup mudah ya teman-teman nih. Jadi kalau teori saja saya rasa akan sangat cepat pengerjaannya. Jadi di sini saya buat dua tipe soal ya, rencananya itu ada teori dan juga praktek ya. Dan prakteknya ini tidak sulit ya teman-teman ya, karena di materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya
Dan di pertemuan kali ini teman-teman coba latihan ya, latihan dari pertemuan sebelumnya. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Oh, sebentar ya. Ini sudah terlihat untuk slide saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini merupakan latihan dari pertemuan sebelumnya, ya, teman-teman. Ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai eh, pemanfaatan protokol MQTT. Jadi protokol MQTT-nya sederhana ya, teman-teman. Ya. Dan juga sebelumnya lagi, di dua pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah mencoba eh, menggunakan HTTP request ya. Dan ini latihannya menyambung dari pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman mencoba untuk melakukan suatu HTTP request nanti ditangkap pada suatu dashboard ya datanya ya. Dan ini seperti di dua pertemuan sebelumnya, jadi teman-teman mencoba menggunakan dashboardnya Blink ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan suatu instalasi ya, karena ini sudah ada di aplikasi cloud ya. Jadi menggunakan Blink dan juga untuk device-nya teman-teman manfaatkan yang cloud juga ya, menggunakan Walkway. Jadi seperti pada latihan yang sebelumnya ya, ketika teman-teman mencoba HTTP request, teman-teman mencoba menangkap di dashboardnya itu informasi suhu ya. Nah di sini di latihan pada latihan kali ini, jadi teman-teman hanya menambahkan kelembabannya saja ya. Ini ada yang ingin disampaikan, silahkan. Tadi Willy ya, sepertinya. Willy ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, hanya hanya boleh kelembapan ya Pak. Saya sensornya kelembapan lagi nggak ada kebetulan Pak. Oke. Mm-mm. Nanti coba saya lihat lagi nih Pak di ini. Soalnya kepisah dua Pak. Saya tuh kemarin bawa ke Jakarta, terus saya ke lokasi lagi sekarang. Nggak tahu Pak, nggak kelihatan lagi tuh kelembapan. Adanya paling eh, apa? Selain kelembapan sih Pak, paling infrared atau sonar gitu. Hmm. Atau Oh, oke. peer motion ada sih Pak. Coba iya Silahkan. nggak lihat Pak. Oke, Pak, baik. better kebutuhannya sensornya apa di listing aja Pak, jadi kita bisa persiapan Pak. Iya Pak, sebelum diuasin kalau boleh ada opsi Oke. lain gitu Pak. Soalnya Oke, harus baik. datengin barang ke Riau ini agak lain Pak, bisa semingguan. Oke, baik. Sebetulnya ini tidak harus real ya, Willy ya dan Pak Purba ya. Jadi Oh oke menggunakan Pak. virtual sebetulnya. Cuman kalau memang ingin menggunakan yang asli, ini sebetulnya untuk dashboardnya minimal dua tipe data yang ingin ditangkap ya. Jadi sebelumnya kan kita hanya Oke. mencoba satu tipe data saja ya, hanya suhu saja. Jadi ini sebetulnya pada latihan kali ini saya ingin teman-teman mencoba lebih dari satu data yang ditangkap ya, dan juga ditampilkan pada dashboardnya ya. Jadi kalau memang Willy dan Pak Purwo misal tidak ada data, misalnya kelembaban ya, mau mencoba menggunakan sensor asli, adanya data lain yang dikirimkan gitu, itu silahkan ya. Jadi sebetulnya tidak terbatas di suhu dan kelembaban, cuman memang ini sebetulnya latihan ini memang
agar bisa menampilkan lebih dari satu data sih. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, Pak. Ini terima kasih masukannya juga ya, Pak Willy dan Pak Purba. Nanti untuk UAS juga sebetulnya ini menggunakan yang virtual juga ya, bisa teman-teman manfaatkan yang virtual. Cuman memang kalau misalnya ada teman-teman mencoba menggunakan sensor yang asli, ini mungkin kan perlu dipersiapkan juga ya. Nanti saya akan sounding kembali ya di grup ya, kalau misalnya teman-teman ingin memanfaatkan langsung pada perangkatnya ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Untuk latihannya kali ini ada yang ingin ditanyakan kembali. Untuk latihan yang ini teman-teman coba secara kelompok juga silahkan ya. Jadi untuk persiapan nanti teman-teman melaksanakan UAS ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Pak, untuk durasi UASnya berapa lama nanti, Pak ya? Durasi UASnya biasanya hampir seminggu ya. Karena take home ya, teman-teman. Oh, berarti nanti ada soal tulisan terus sama praktek ini, Pak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini sekalian saya kirimkan untuk file latihannya ya. Untuk electricity sensor silahkan ya. Kebetulan saya juga ada pekerjaan untuk ini ya, apa namanya, bikin smart grid juga ya, microcontroller ya. Jadi ada pekerjaan sama PLN Puslitbang ya. Jadi biasanya kan kalau di industrial kan pakainya kebanyakan pakai SCADA ya. Cuman di sini kita coba menggunakan microcontroller ya untuk penerapan di microgridnya ya, yang 50 kV. Ini mirip Willy juga nih. Tadi berapa kafe, Pak? 50 ya? Iya, 50 kV. Kemarin sempat nyari sensornya lumayan mahal, Pak. Kena 4 jutaan untuk industrial grade untuk 50 kafe. Oh iya, iya. Itu sensor apa ya, Pak Purba ya? Itu baru untuk pembacaan volt sama ampere aja, Pak. Belum belum yang lainnya. Karena memang kita cari yang industrial grade. Oh iya, iya. Kan lumayan beda jauh tuh. Apa itu sensitivitas sama Iya, durability-nya. iya betul. Kalau dipakein sensor biasa mah udah jebol. Iya, benar. Ini Willy silahkan ya. Jadi asal lebih dari satu data ya yang ditampilkan nanti ya. Silahkan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk filenya sudah dikirim ya.
belanjanya di Tokopedia ya. Ini Willy sensornya. Iya Pak, ada yang di ini di Serpong ada itu Pak. Namanya yang Oh, lupa saya. Sama yang di Jakarta Timur itu ada 2 sih Pak. Sama yang di Bandung ada 3. Satu lagi yang di Bandung. Udah lama banget Pak ini. Eh, Terakhir buat C++ ya Pak Cendri tuh. Cek cek check out buat IoT ngidupin AC dari pakai Blink Pak. Nggak ada. ini City-nya City berapa nih? City, maksudnya Pak? Buat listrik berapa ini City-nya? Konverternya? Oh, saya nggak ini Pak. Nggak capture. Saya pakai yang 3,3 volt Pak, sama yang 5 volt aja. Di modul ininya ada konverternya dari 220 sih Pak. Ya Pak, lagi nyari-nyari kelembapan nggak nemu nih Pak. Adanya. Oke. Ya ada yang cuma nano doang. ESP32 cam, nano, Wemos D1. Kalau kamera kayaknya di Blink belum support ya kalau sepengetahuan saya. Kamera, Peng- iya Pak. Harus yang ini Pak, harus yang beli yang premium itu Pak. Soalnya data bandwidth-nya gede banget. Hmm. Dan dia kan pakai ini ya, pakai WS ya biasanya WebSocket ya kalau kamera ya. Oh, oke. Biasanya kamera sih offline sih Pak. Nge-store di ini, cuma nge-store di memory card aja Pak. Kalau pakai Wemos D1 yang kamera modul ada itu Pak. Biasanya butuh Besar juga gitu. buat ini ya, di apa? Di smart home ya. Kalau bikin smart home kan biasanya salah satu yang perlu ditambahkan kan kamera ya. Gitu. Selain Iya, smart door, iya smart Pak. lamp. Cuman biasanya kalau untuk smart home paling gampang pakai ini, pakai home assistant nih. Itu udah banyak modul-modulnya soalnya. Saya Tinggal. pakai Pak, Hasio Pak. Oh iya, Pak Purba ini banyak juga nih pengalaman proyeknya nih. Saya kan itu pegang apa itu untuk smart home juga Pak. Pakai Oh, Hasio, dilempar ke apa itu Raspberry atau apa. Tapi ya juga tergantung kliennya sih. Kadang-kadang kliennya pengen pengen pakai yang agak high tech, pakai mini PC. Jadi storage-nya lebih gede. Sedangkan kalau untuk apa itu kamera sih biasa pakai WebRTC saya. Lebih enakan itu. cuma kalau mini PC berarti di komputer harus, di tiap rumah harus naruh mini PC juga ya? Oh, enggak juga sih Pak kalau smart home Pak. Tergantung juga sih. Eh gini, saya pakai hasil itu karena dia bisa offline Pak. Kita kita nggak perlu koneksi internet, jadi benar-benar pure execute actionnya tuh di rumah aja, nggak perlu Hmm. koneksi internet. Kecuali memang dia butuh nih di remote dari jauh atau apa. Nah itu baru paling satu saya ada koneksi internet ya di ICO-nya itu saya bikinin gateway. Lainnya sih device-device lainnya lokal semua Pak. Iya itu yang tadi juga Hmm. Wemos itu juga pakai ini Pak. Dia local storage ke micro SD aja sih Pak. Kalau up, kalau uplink Kebetulan internet ada di satu nih, belum kebuka.
Iya. Aduh. Oh. Nggak fokus. Nah, Oh, iya, iya. Masih masih disegel itu ya. tegelan. Tadi biasa banyak itu sih Pak, banyak nyimpen kayak gini karena kalau tahu-tahu ada project atau apa, bisa langsung. Ini saya ada apa? Ini Zigbee Gateway, lumayan nih Zigbee Gateway USB. Bentar. Ah, blur, blur, blur. Ini ada GPS paling Pak. GPS, terus sensor-sensor ya, infrared barrier, Bluetooth, Bluetooth sih nggak sensor ya. Ada peer juga Pak, Nah, peer motion. ini saya rata-rata masih segelan semua nih Pak, karena memang belum dipakai. Ini yang kemarin sama Pak Cendri Pak, bikin apa? IoT, infrared, receiver, sama transmitter nih Pak. Aduh, terang banget ya. Hmm. Nah, yang ini transmitternya, yang ini receivernya Pak. Untuk ngebaca remote. Terus pakai Wemos karena udah ada antena WiFi-nya sih Pak. Jadi bisa ini terang banget ya. Ini ada antena, jadi bisa langsung ke WiFi Pak. Hmm. Hmm. Nggak perlu, kalau Arduino kan kita perlu shieldnya ya Pak ya. Iya, ditambah lagi. Arduino perlu shield, jadi nggak terlalu. Nah ini biasanya kalau Arduino itu perlu Ethernet shieldnya Pak. Dia jadinya pakai LAN, ditempelin ke Arduino-nya. Daripada ribet, jadi mending pakai Wemos aja. Itu Wemos Arduino. sudah ada Ethernet-nya, Wil? Ini Ethernet Shield-nya, Pak. Ethernet Shield tuh Arduino, jadi ditempelin ke sini Oh, Arduino-nya. shield. Ini ada Kirain kabel. langsung itu. Kan sekarang ada tuh yang langsung ada apa itu Ethernet-nya udah embed di solder di situ. Iya, kalau yang sekarang udah ada yang baru itu, Mas. Aku mau nyari itu tapi yang pakai pakai itu pigtail. Jadi bisa pakai Oh, pakai antena pigtail, iya. eksternal. Eh. Aduh, nyari-nyari itu nggak dapet-dapet, Mas, ini. Kelembapan, gimana ya? Ya udah, Pak, Nggak lanjut, apa-apa, Pak. pakai yang lain aja, ya. Asal minimal 2 ya. Jadi lebih dari 1 data yang dikirimkan. Ini Ya, menarik boleh, nih. Pak. Paling ada Ah, GPS sama ini ada baru sih, Pak. Ada sensor barometer. Mana ya? Oh, nggak kelihatan. Ini ada barometer sensor itu coba dibuka ya. Saya kebagi dua Pak device soalnya satunya di Jakarta. Ini ada barometer. Nah ini ada lubang kecil. Di sininya ada kayak chip dan ada lubangnya. Kan nggak sih barometer kameranya? itu untuk membaca apa ya? Lupa saya. Tekanan udara Pak. Tekanan udara ya. Biasanya ada di flight controllernya drone sih Pak. Ini, ini kan rakit drone sendiri Pak. Oh, Untuk apa? mantap. Iya di flight controllernya itu biasanya ada barometernya juga Pak. Di sini tuh kan ada ISC untuk 4 motor, terus ada GPS-nya ini dia di atas dilepas, terus ada baro sama ada gyro Pak. Biasanya gyro itu untuk
menentukan posisi XYZ-nya. Nah, kalau yang rusak biasanya gyronya itu Pak, ya nyolder-nyolder sendiri dibandingin beli flight controller jutaan, mendingan ganti 50.000 di soldering sendiri. Itu microcontrollernya pakai apa itu, Will? Yang STM32 sini Pak, macem-macem. Cuma rata-rata IC-nya STM32 Pak. itu habis berapa kira-kira, Will? Kalau bikin drone sendiri itu? Satu flight controller sama ISC biasanya 1,2-an Pak. Sisanya motor sejutaan lah 4. Itu belum baterai dan kamera-kameranya. Kalau drone rakitan gini 3 jutaan sih Pak. Kosongan ya Pak ya. Ini video transmitter 3 jutaan tuh belum sama baterai. Yang yang mahal itu sebenarnya peripheralnya Pak. Google sama baterai sama charger sama remote radionya Pak. Ya. Berarti 5 juta nyampe ya? 4 juta? 4 juta, 5 Ya, juta. sekitar 5 sih Pak. Kalau nggak sama recording ya Pak, cuman terbang doang 5 jutaan. Tapi perlu Google-nya. Yang mahal itu sistem Google-nya Pak. Iya, Google itu kayak gini nih Pak contohnya Pak. Yang Oh, analog, dia perlu video transmitter di 5,8 giga. Ini pakai antena. Jadi ditempelin ke sini, nanti dia nerima transmission dari kamera yang depan ini Pak. Ini ada kamera. Terus dikirim pakai transmitter ini, dikirim. Nah, itu dari file controller juga Pak. Ini ngirim radio 5,8 GHz. Ini sistemnya analog, nanti masuk masuk ke antena sini Pak. Ini ada modul untuk decodernya, booster. Kemudian masuk ke mata. Ya gitu sih Pak. Dulu hobi Pak, cuman sekarang lagi sibuk banget kerja, jadi udah lama nggak terbang juga, udah hampir setahun nggak pernah terbang. kalau rakit sendiri kan biasanya kalau di drone-drone kan ada sensor biar biar dia itu nggak nabrak ya. Biasanya kan kalau di drone-drone yang bagus kan biar nggak nabrak, ada tembok misal dia bisa apa otomatis berhenti gitu ya. Kalau nggak salah saya juga Oh, kurang tahu juga sih di drone. ya Itu itu biasanya sebenarnya kalau yang sekarang itu anti collision Pak, itu untuk drone yang di atas puluhan juta biasanya sensor oh sonic gitu sih Pak. Ultrasonic ditaruh di depannya. Nah, depan atau belakang gitu Pak biasanya Pak. Jadi kalau maju ke depan dia dalam cuman maksimal itu 2 meter Pak. Jadi kalau cepat banget dia nggak akan berguna hmm. juga. Nah, kalau drone-drone rakitan gini sebenarnya didesain untuk tahan tabrakan sih Pak. Jadi ya nabrak ya masuk ke bench lagi, nyolder-nyolder ulang. Ya kalau sensor tadi cuman ini sebenarnya baru itu untuk pesawat Pak. Jadi apa? Saya tempel ke flight controller itu biasanya. Jadi si sensor ini kadang rusak, terus perlu, daripada saya ganti flight controller tinggal tambahin sensor ini tempel ke body drone-nya itu Pak. Jadi nggak harus upgrade flight controller yang jutaan gitu. Jadi cuman 30 ribuan udah ngupgrade sendiri asal ada portnya aja. Itu sih Pak. Pak izin bentar Pak, ada ya harus ngambil ini ke bawah. Ya Ada silakan orang. silakan. Dan dulu juga saya pernah coba itu yang kompor listrik ya. Kompor listrik juga kan pas awal-awal apa ya? Sebelum ada kebijakan dari pemerintah, awalnya kan kompor listrik dibagikan ya rencananya ya ke setiap apa kakak ya. Cuman karena setelah ada berita-berita dan juga di DPR juga kan akhirnya tidak menyetujui kan kompor listriknya, jadi agak mulai ini ya terbengkalai juga tuh waktu itu proyeknya. Jadi kompor listrik juga kan sama kan, di dalamnya itu dia ada beberapa perangkat, ada mikrokontrolnya buat pengamanan sama si CD-nya dan segala macam. Dan di sekarang kan di beberapa kantor kan sudah ada itu ya apa jam jam start coffee ya atau apa ya. Itu kan di dalamnya sebetulnya IoT juga ya. Sebenarnya simple ya idenya ya. Cuma Halo, mohon memanfaatkan. izin Pak Taufik. Ya, silahkan. Nama Lare Susetio baru hadir, Pak. Oh iya, Lare. Oke.
jalan Oke. pulang. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Lari sejak merit, sekarang telat mulu, Pak. Enggak Om, perjalanan jauh dari kantor ke rumah. Kapan ini Lare nikahnya nih? Sebelum Lebaran Idul Adha kemarin Pak. Wah, nggak ngundang-undang nih Lare nih. Selamat Ya, ya Lare ya. ya Pak, makasih di ujung Sumatera soalnya Pak. Oh, iya. Ada lagi silahkan yang belum dicek kehadirannya atau ada pertanyaan. Ini sudah semua ya berarti ya yang dicatat kehadirannya ya. Baik, Tadi kalau kompor tidak, listriknya gimana, ya, Pak? iya itu kompor listrik terbengkalai ya karena kan sebelumnya kan digadang-gadangkan kan PLN kan beli banyak ya soalnya ya karena memang lagi ada kebutuhan akan ada apa subsidi dari pemerintah juga dan juga akan dibagi-bagikan ya. Cuman kan ternyata kebijakannya akhirnya berbeda ya. Jadi makanya ya bisa dibilang terbengkalai kan ya kompor listrik sekarang. Oh, kompor. Oke, Pak. Jadi itu juga simpel sih, cuman ada apa buat menampilkan apa voltase, lalu juga nanti di situ ada CT. Soalnya kan dari pemerintah juga kalau pakai kompor listrik nanti mengurangi KWH-nya berbeda ya, hitungan KWH-nya kan berbeda. Jadi ada itunya mekanisme buat pencatatannya juga sih. Dan itu simpel sih pakai ESP32 juga. Jadi yang penting ada bisa pakai Bluetooth sama WiFi sama narok buat kunci ya, kunci setiap perangkat ya. Karena nanti kan ada suatu enkripsi ketika nanti dikirimkan informasi data ini. Oke, baik. Ini sudah dicek semua ya kehadirannya. Dan juga silakan jika ada yang ingin disampaikan kembali atau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Nanti terkait dengan UAS akan saya sampaikan lagi di grup WhatsApp ya. Untuk metodenya, cuman yang jelas ada 2 tipe soal nanti ya. Yang teori dan juga untuk praktiknya. Dan juga ini untuk UAS yang perlu teman-teman perhatikan, ini individu ya, bukan kelompok ya. Jadi silahkan dipersiapkan ya untuk mencoba-coba dari latihan atau materi yang sudah pernah di-share sebelumnya ya, yang pernah kita pelajari. Pak, yang untuk prakteknya nanti bentuk video atau gimana Pak jatuhnya Pak? Untuk prakteknya screenshot saja paling ya, kalau video sepertinya kalau dicek satu-satu takutnya, karena kan untuk UAS kemungkinan hampir seminggu ya waktunya. Jadi kalau untuk video diceknya lebih lama sih, jadi nanti paling laporan saja screenshotnya. Mungkin Biasanya ini Pak, ya, usul aja kalau UASnya yang masalah screenshot diinfokan juga Pak, poin-poinnya apa Pak? Semisal contoh apa itu source code-nya atau apa itu tampilannya oh atau iya itu iya, jadi rinci gitu Pak, nggak oh iya, kita juga nggak apa ya nggak sekedar Grambiang mau di screenshot tuh yang mana gitu loh Pak. Kalau ada oh, oke patokannya oke, jelas kan enak kita. Oh, misal ada 5 screenshot ya berarti kita bikin 5 screenshot sesuai poin-poinnya di mana kan gitu kan lebih enak Pak kita Pak juga Pak. oke oke, ya. Nanti akan lebih deskriptif ya untuk soalnya ya nanti. Terima kasih masukannya ya Pak Purba ya. Ada lagi? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Selamat malam, selamat istirahat rekan-rekan semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Fik. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, amin. Terima kasih. Sehat-sehat juga semuanya. Mari, Pak. Assalamualaikum.